Jika seseorang di Jawa kuno kehilangan arah hidup, dilanda kesialan bertubi-tubi, atau batinnya terasa gelap tanpa sebab, para leluhur tidak langsung menyuruhnya mencari kekuatan di luar. Mereka justru bertanya satu hal yang sangat mengejutkan. Apa kalimat yang paling sering keluar dari lisanmu? Karena menurut kebijaksanaan Jawa kuno, nasib seseorang tidak hanya dibentuk oleh tindakan, tetapi oleh kalimat yang ia hidupkan setiap hari. Dan di antara semua laku batin yang pernah ada satu rahasia yang kini hampir lenyap dari ingatan orang Jawa sendiri. Kalimat Rahayu. Bukan sekedar ucapan, bukan mantra kosong, bukan pula sugesti biasa, melainkan kalimat yang dipercaya mampu mengubah arah batin, menenangkan takdir yang gaduh, dan menjaga keselamatan lahir batin jika diucapkan dengan kesadaran yang benar. Inilah bagian yang jarang diungkap. Banyak orang sibuk mencari ajian, tirakat berat, atau ritual rumit, namun melupakan satu inti ilmu Jawa yang paling halus sekaligus paling dalam. Kekuatan kalimat yang selaras dengan rasa dan niat suci. Leluhur Jawa memahami sesuatu yang kini dianggap sepele oleh manusia modern, bahwa kata bukan hanya suara, melainkan getaran batin yang membentuk realitas diri. Dan ketika kalimat itu adalah rahayu, ia bukan hanya berarti selamat, ia adalah keadaan batin yang teduh, pikiran yang jernih, dan hidup yang berada dalam lindungan tanpa kegaduhan batin. Namun di zaman sekarang, kalimat rahayu sering dipersempit menjadi sekedar salam adat, tanpa disadari bahwa dahulu ia adalah bagian dari laku spiritual tingkat tinggi. Ilmu yang tidak diajarkan sembarangan, ilmu yang tidak ditulis terang-terangan, ilmu yang hanya dipahami oleh mereka yang mengolah rasa, bukan sekedar menghafal kata. Pertanyaannya bukan lagi apakah kalimat rahayu itu sakti, tetapi mengapa leluhur Jawa menyimpan ilmu ini dalam diam, seolah sengaja membiarkannya dilupakan oleh generasi yang terlalu bising oleh dunia luar. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas arti kalimat rahayu secara permukaan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya bertanya sesuatu yang sederhana namun bermakna. Tulis di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana saja, dan dari daerah mana kamu menyaksikan pembahasan tentang rahasia kalimat rahayu ini. Karena menariknya, ilmu Jawa kuno tidak pernah menyebar melalui kebisingan, melainkan melalui kesadaran yang diam-diam menemukan jalannya sendiri. Dari desa ke desa, dari padepokan ke padepokan, dari lisan para leluhur kepada mereka yang siap memahami rasa, bukan sekedar kata. Dan di sanalah jejak awal kalimat rahayu mulai dapat ditelusuri. Dalam khasanah kebijaksanaan Jawa kuno, terutama pada masa ketika laku batin lebih diutamakan daripada simbol lahiriah, kata bukanlah sekedar alat komunikasi. Kata dianggap sebagai pancaran batin. Bahkan dalam ajaran kejawen lama, lisan disebut sebagai gerbang getaran jiwa. Apa yang keluar dari lisan dipercaya mencerminkan keadaan batin yang sesungguhnya. Istilah rahayu sendiri bukan hanya berarti keselamatan secara fisik. Dalam pemahaman Jawa kuno, rahayu adalah kondisi harmoni, selaras dengan kehendak langit, selaras dengan hukum alam, dan selaras dengan kejernihan hati. Seseorang yang hidup dalam keadaan rahayu diyakini tidak mudah terguncang oleh nasib buruk, karena batinnya telah tertata. Menariknya, konsep ini tidak berdiri sendiri. Dalam naskah-naskah Jawa lama dan laku spiritual para leluhur, terdapat pemahaman bahwa alam semesta bekerja dalam keseimbangan rasa dan getaran. Kata yang diucapkan dengan kesadaran
diyakini mampu mempengaruhi kondisi batin, dan batin yang stabil akan mempengaruhi jalan hidup seseorang. Itulah sebabnya para leluhur tidak sembarangan dalam berbicara. Mereka menjaga lisan bukan karena takut pada manusia, melainkan karena memahami bahwa kata adalah doa yang terus beresonansi. Kalimat rahayu kemudian muncul sebagai bentuk laku yang sangat halus. Ia tidak selalu ditulis dalam kitab terbuka. Ia sering diselipkan dalam ajaran simbolik, dalam pitutur orang tua, bahkan dalam doa-doa pendek yang terdengar sederhana namun syarat makna batin. Bagi orang awam, ia terdengar biasa. Namun bagi pelaku laku batin, ia adalah pengingat keselarasan diri. Mengapa ilmu ini seperti disembunyikan? Karena dalam tradisi Jawa kuno, ilmu yang berkaitan dengan batin tidak diberikan secara vulgar. Bukan untuk dirahasiakan demi kekuasaan, tetapi untuk menjaga agar tidak disalahpahami. Leluhur menyadari bahwa jika kekuatan kata dipahami secara dangkal, manusia bisa tergoda menggunakan lisan untuk ambisi, bukan untuk keselarasan. Seiring masuknya modernitas, pola hidup berubah. Kecepatan menggantikan keheningan, logika menggantikan rasa. Kata-kata menjadi semakin banyak, tetapi kesadaran di baliknya semakin menipis. Akibatnya, esensi kalimat rahayu perlahan bergeser dari laku batin menjadi sekedar ucapan budaya. Padahal dahulu, seseorang yang mengucapkan kalimat rahayu tidak hanya menggerakkan bibir. Ia menata niat, merendahkan ego, dan menyadari bahwa keselamatan sejati bukan berasal dari kekuatan diri semata, melainkan dari keselarasan dengan kehendak yang maha mengatur. Di titik inilah letak filosofi terdalamnya. Kalimat rahayu bukan sekedar tradisi Jawa. Ia adalah disiplin batin, sebuah cara halus untuk menjaga hati tetap tenang di tengah dunia yang penuh kegaduhan. Dan mungkin inilah alasan terbesar mengapa ilmu ini perlahan dilupakan. Karena ia terlalu sederhana untuk dianggap sakti, namun terlalu dalam untuk dipahami oleh mereka yang hanya mencari kekuatan instan. Sekarang, sebelum kita membuka lapisan terdalam dari rahasia kalimat rahayu, tenangkan diri sejenak. Tarik napas perlahan, dan biarkan pikiranmu tidak terburu-buru memahami, tetapi merasakan. Karena ilmu Jawa kuno tidak pernah benar-benar bisa ditangkap dengan logika yang tergesa. Ia hanya bisa dipahami oleh batin yang tenang, lisan yang hening, dan rasa yang hadir sepenuhnya. Jadi selama menonton bagian ini, dengarkan dengan pelan, tidak perlu terburu-buru menyimpulkan. Biarkan setiap kata meresap seperti air yang masuk ke tanah kering. Sebab semakin tenang kamu menyimak, semakin dalam makna yang akan terbuka. Dalam pemahaman leluhur Jawa, kalimat rahayu bukan sekedar ucapan selamat atau semoga baik-baik saja seperti yang sering dipahami hari ini. Itu hanyalah lapisan terluarnya. Lapisan terdalamnya jauh lebih halus. Kalimat rahayu adalah bentuk penyelarasan batin melalui lisan. Bayangkan lisan seperti pintu, dan batin seperti ruang di dalamnya. Apa yang keluar dari lisan secara berulang akan perlahan membentuk suasana batin. Dan suasana batin yang terus dijaga akan mempengaruhi cara seseorang melihat hidup, merespon masalah, bahkan mengambil keputusan tanpa ia sadari. Inilah yang dahulu disebut sebagai ngelmu rasa. Ilmu yang bekerja tidak dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran yang lembut. Ketika seseorang mengucapkan kalimat rahayu dengan hati yang jernih, sebenarnya ia sedang menanamkan sugesti keselamatan ke dalam dirinya sendiri.
bukan sugesti kosong, melainkan sugesti yang selaras dengan niat baik, ketenangan, dan kepasrahan kepada kehendak yang Maha Mengatur. Namun disinilah letak rahasia yang sering terlewat. Kalimat rahayu tidak sakti karena bunyinya. Ia menjadi kuat karena keadaan batin orang yang mengucapkannya. Jika diucapkan dengan hati gelisah, ia hanya menjadi kata. Jika diucapkan dengan ego, ia kehilangan getaran. Tetapi jika diucapkan dengan kesadaran, ketulusan, dan ketenangan, maka ia berubah menjadi lagu batin yang hidup. Para leluhur Jawa memahami bahwa manusia modern sering mencari kekuatan besar di luar dirinya. Ajian, ritual, simbol, atau benda pusaka. Padahal mereka justru mengajarkan sesuatu yang lebih sunyi, menjaga kalimat yang keluar dari lisan setiap hari. Karena tanpa disadari, banyak orang mengucapkan kalimat yang justru melemahkan dirinya sendiri. Keluhan, kemarahan, ketakutan, dan prasangka buruk. Lisan menjadi gaduh, batin menjadi berat, dan hidup terasa semakin sempit. Disinilah kalimat rahayu bekerja secara halus, bukan untuk mengubah dunia secara instan, tetapi untuk menenangkan pusat batin, sehingga seseorang tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Perhatikan orang-orang tua Jawa dahulu. Mereka jarang berbicara berlebihan, tetapi ketika berbicara, kata-katanya terasa teduh. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil laku menjaga lisan. Dan semakin seseorang membiasakan kalimat yang mengandung rahayu, baik dalam doa, ucapan, maupun niat dalam hati, semakin batinnya terbiasa berada dalam frekuensi ketenangan. Dari ketenangan itulah lahir kejernihan berpikir. Dari kejernihan berpikir, lahir keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, jalan hidup perlahan terasa lebih selaras. Sekarang, sadari satu hal secara perlahan. Selama ini, kalimat apa yang paling sering kamu ucapkan dalam hati saat menghadapi masalah? Apakah keluhan, kekhawatiran, atau ketenangan? Jangan dijawab terburu-buru. Biarkan pertanyaan itu menggema pelan di dalam batinmu. Karena bisa jadi, tanpa disadari, lisan batin kitalah yang selama ini membentuk arah rasa, dan arah rasa itulah yang diam-diam membentuk arah hidup. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, lapisan yang jarang dibahas secara terbuka. Dan sebelum melanjutkan, coba rasakan satu hal sederhana. Apakah selama menonton sampai titik ini, batinmu terasa lebih tenang? Atau justru semakin banyak berpikir? Tulis dengan jujur di kolom komentar. Menurutmu, kalimat yang paling sering kamu ucapkan dalam hati sehari-hari lebih banyak bernuansa tenang atau justru penuh kekhawatiran? Tidak ada jawaban benar atau salah, karena justru kesadaran itulah awal dari memahami rahasia kalimat rahayu. Dalam ajaran batin Jawa kuno, terdapat sebuah pemahaman yang sangat halus. Lisan lahir mengikuti lisan batin, dan lisan batin mengikuti keadaan rasa. Artinya, sebelum kata keluar dari mulut, ia sudah lebih dulu hidup di dalam hati. Dan disinilah letak paradoks terbesar yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira kalimat rahayu adalah ucapan untuk melindungi diri dari luar, padahal sejatinya ia adalah laku untuk menata keadaan di dalam. Karena ketika batin seseorang dipenuhi kegaduhan, bahkan doa pun terasa berat. Namun ketika batin tenang, satu kalimat sederhana bisa terasa sangat dalam getarannya. Inilah mengapa leluhur Jawa tidak menekankan banyaknya ucapan, melainkan kualitas rasa saat mengucapkannya. Mereka memahami bahwa kata yang sedikit namun sadar jauh lebih kuat
daripada kata yang banyak namun kosong. Menariknya, dalam laku spiritual Jawa kuno, ada keyakinan bahwa alam tidak hanya merespon tindakan, tetapi juga getaran batin yang konsisten. Bukan dalam arti mistis yang berlebihan, melainkan dalam bentuk yang sangat nyata. Orang yang batinnya tenang cenderung lebih jernih melihat peluang, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih bijak dalam mengambil langkah. Dari luar, hidupnya terlihat rahayu, padahal akarnya berasal dari batin yang tertata. Namun seiring waktu, muncul banyak mitos yang menyimpang. Ada yang menganggap kalimat rahayu sebagai mantra instan. Ada yang menganggapnya sekedar simbol budaya tanpa makna batin. Bahkan ada yang mencarinya sebagai ajian sakti tanpa memahami laku yang menyertainya. Padahal tanpa ketenangan, kalimat rahayu hanya menjadi bunyi. Tanpa kesadaran, ia hanya menjadi kebiasaan lisan. Dan tanpa ketulusan, ia kehilangan ruhnya. Fakta yang jarang diungkap adalah leluhur Jawa lebih takut pada lisan yang negatif daripada nasib yang buruk. Mengapa? Karena lisan negatif yang diulang terus-menerus perlahan membentuk rasa takut, rasa sempit, dan rasa gelisah. Dari sanalah keputusan hidup sering menjadi tergesa, emosi mudah terpancing, dan arah hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Sebaliknya, kalimat yang mengandung rahayu bekerja seperti jangkar batin. Ia tidak menghilangkan ujian hidup, tetapi menstabilkan rasa agar tidak tenggelam dalam kegaduhan keadaan. Coba renungkan dengan jujur, apakah selama ini kita lebih sering menjaga tindakan tetapi lupa menjaga kata dalam hati? Dan satu pertanyaan halus untukmu, menurut pandanganmu, apakah kekuatan sebuah kalimat benar-benar bisa mempengaruhi keadaan batin seseorang? Tuliskan pendapatmu di komentar dengan tenang. Aku ingin membaca perspektifmu, karena setiap orang memiliki pengalaman batin yang berbeda, dan justru disitulah kebijaksanaan sering muncul, dari kesadaran yang dibagikan, bukan dipaksakan. Lanjutkan menyimak dengan perlahan, karena bagian berikutnya bukan tentang teori, melainkan bagaimana rahasia kalimat rahayu ini diam-diam bisa mengubah cara seseorang menjalani hidup tanpa harus terlihat oleh orang lain. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting. Bukan sekadar memahami, tetapi menghidupkan. Karena ilmu yang hanya dipahami tanpa dilakoni akan menjadi wacana. Sedangkan kalimat rahayu sejak awal bukan untuk diperdebatkan, ia untuk dihidupkan dalam keseharian. Dan mungkin tanpa kamu sadari, inilah yang sebenarnya sedang kamu cari. Bukan ajian yang rumit, bukan ritual yang berat, bukan kekuatan yang membuatmu terlihat hebat di mata orang lain, tetapi ketenangan batin yang stabil, keputusan hidup yang lebih jernih, dan rasa aman yang tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Kalimat rahayu bekerja dari dalam keluar. Langkah pertama sangat sederhana, namun sering diremehkan. Mulai sadari kalimat batinmu sendiri. Setiap kali muncul masalah, perhatikan reaksi pertamamu. Apakah spontan berkata dalam hati, "Ini pasti gagal," atau "Hidupku memang selalu sulit"? Jika itu yang sering muncul, maka tanpa sadar kamu sedang menanam getaran gelisah setiap hari. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Leluhur Jawa mengajarkan laku yang halus. Gantikan keluhan dengan kalimat yang mengandung rahayu. Bukan berarti membohongi diri, bukan berpura-pura tidak ada masalah, tetapi memilih merespon dengan kesadaran. Misalnya, saat ujian datang, bisikan dalam hati dengan tenang, "Aku dijaga, aku dituntun. Semua ada dalam pengaturan yang lebih besar." Rasakan perbedaannya. Tubuh yang tadinya tegang perlahan melunak. Pikiran yang kacau mulai tertata.
Dan dari ketenangan itu, solusi sering muncul tanpa dipaksa. Inilah rahasia yang jarang dijelaskan. Kalimat rahayu bukan mengubah takdir secara magis. Ia mengubah kualitas batin yang menghadapi takdir. Dan ketika batin berubah, cara kita mengambil keputusan berubah. Cara kita berbicara berubah. Cara kita memperlakukan orang lain berubah. Tanpa sadar, hidup pun ikut berubah. Namun, ada satu syarat yang tidak boleh dilupakan. Kalimat rahayu harus selaras dengan niat yang bersih dan sikap tawakal. Artinya, setelah menata lisan dan batin, tetap ada usaha yang nyata. Tetap ada tindakan yang benar. Karena keselamatan bukan hanya dimohonkan, tetapi juga diikhtiarkan. Disinilah keseimbangannya. Rasa tenang tanpa usaha akan menjadi pasif. Usaha tanpa ketenangan akan menjadi gelisah. Kalimat rahayu menyatukan keduanya. Dan mungkin sekarang kamu mulai merasakan sesuatu, bahwa solusi yang selama ini dicari bukanlah kekuatan besar dari luar, melainkan kestabilan dari dalam. Coba lakukan ini mulai hari ini. Selama 7 hari, jaga kalimat batinmu. Setiap kali muncul ketakutan, ganti dengan kalimat yang menenangkan. Setiap kali muncul keluhan, ganti dengan pengakuan bahwa kamu berada dalam penjagaan yang Maha Mengatur. Lakukan dengan tenang, tanpa pamer, tanpa perlu diketahui siapapun, dan perhatikan perubahan halus dalam dirimu. Banyak orang menunggu keajaiban besar, padahal perubahan terbesar sering dimulai dari satu kalimat yang diulang dengan sadar. Jika sampai di titik ini, kamu merasa seolah menemukan jawaban yang selama ini kamu cari, mungkin bukan kebetulan kamu menyaksikan video ini. Mungkin batinmu memang sedang siap untuk menata ulang kata-kata yang selama ini membentuk hidupmu. Pada akhirnya, rahasia sakti kalimat rahayu bukan terletak pada bunyinya, melainkan pada kesadaran yang menghidupinya. Ia bukan ilmu yang berisik, bukan pula laku yang mencari pengakuan. Justru sebaliknya, ia bekerja dalam sunyi, dalam ketenangan, dalam lisan batin yang dijaga dengan penuh kesadaran. Leluhur Jawa tidak mewariskan kalimat rahayu sebagai ajian untuk menguasai dunia, tetapi sebagai cara halus untuk menata diri agar tidak dikuasai oleh kegaduhan dunia. Karena mereka memahami satu hal yang sangat dalam, hidup tidak selalu bisa dikendalikan, tetapi batin selalu bisa ditenangkan. Dan ketika batin tenang, rasa menjadi jernih. Ketika rasa jernih, keputusan menjadi bijak. Ketika keputusan bijak, jalan hidup terasa lebih selaras. Disitulah makna rahayu yang sesungguhnya, bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan batin yang tetap utuh di tengah masalah. Sekarang coba renungkan secara perlahan. Selama ini, kita mungkin sibuk mencari perlindungan di luar diri, mencari kekuatan yang terlihat, mencari jalan pintas yang terasa sakti. Namun justru ilmu Jawa kuno mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana sekaligus dalam. Jaga lisanmu, maka batinmu terjaga. Jaga batinmu, maka hidupmu akan lebih tertata. Kalimat yang kita ucapkan setiap hari, baik secara lisan maupun dalam hati, adalah doa yang terus beresonansi dalam diri. Jika yang diulang adalah keluhan, maka rasa akan berat. Jika yang diulang adalah ketakutan, maka langkah akan ragu. Namun jika yang dihidupkan adalah kalimat yang mengandung rahayu, maka batin perlahan terbiasa tenang, sabar, dan bersandar kepada Yang Maha Mengatur. Dan mungkin inilah sebab mengapa ilmu ini perlahan dilupakan, karena ia terlalu sederhana
untuk dikejar oleh ego, namun terlalu dalam untuk dipahami tanpa keheningan. Sebelum video ini berakhir, izinkan satu pertanyaan terakhir yang hening untukmu. Jika setiap hari kamu bisa memilih satu kalimat yang hidup di dalam hatimu, kalimat seperti apa yang akan kamu pelihara mulai hari ini? Tuliskan di komentar satu kalimat batin yang ingin kamu jaga mulai sekarang. Bisa singkat, bisa sederhana, tapi harus jujur dari dalam dirimu. Dan jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru tentang kebijaksanaan Jawa kuno yang terlupakan, simpan video ini sebagai pengingat sunyi bahwa kekuatan terbesar bukan selalu terlihat, tetapi sering tersembunyi dalam lisan yang tenang dan batin yang selaras. Karena bisa jadi, bukan dunia yang perlu lebih dikendalikan, melainkan kalimat dalam diri yang selama ini diam-diam mengarahkan jalan hidup kita menuju rahayu atau kegelisahan.